Penemuan semua kardus berisikan bayi, namun ternyata polisi berhasil mengetahui jika orang yang menemukan itu adalah pelaku sekaligus ayah dari bayi tersebut. Setelah kasus itu pun terungkap, ternyata itu merupakan bayi dari hasil perselingkuhannya. Ketemu lagi dengan gue Hasia di segmen Mbok Curi, Bongkar Kasus Kriminal. Ada seorang pria bernama Rianto berusia 45 tahun yang merupakan warga Jaten, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, itu masih jam 10 lewat 45 menit, Rianto ini berencana untuk pergi berkunjung ke rumah temannya yang berada di desa pojok. Rianto ini pergi mengendarai mobil, namun di tengah-tengah perjalanan di kawasan persawahan desa pojok, Kecamatan Ngatu, tepatnya di pinggir jalan, Rianto melihat ada sebuah kardus tergeletak di pinggir jalan. Karena rasa penasaran, akhirnya dia pun menghentikan laju mobilnya untuk melihat isi dari kardus. Saat dibuka, ternyata kardus itu berisikan bayi laki-laki dengan panjang 40 cm, beratnya hanya 1,7 kilo, dalam kondisi masih hidup. Lalu, bagaimana kelanjutannya? Langsung aja kita masuk ke kronologinya. Rianto yang menyaksikan adanya bayi dalam kondisi kritis setelah ia menghubungi istrinya yang merupakan kepala desa Jaten serta temannya yang akan ia datangi untuk meminta saran. Akhirnya diputuskanlah dia untuk membawa kardus berisikan bayi itu ke Puskesmas Ngatru. Nah, setibanya di puskesmas, bayi tersebut segera menjalani perawatan. Namun setelah menjalani perawatan, bayi malang itu pun tidak bisa diselamatkan dan meninggal dunia. Temuan itu pun akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian. Polisi yang mendapatkan laporan segera datang menuju puskesmas Ngantru. Kepolisian ini tiba dan langsung melakukan penyelidikan guna mencari pelaku atau ibu yang melakukan pembuangan bayi tidak berdosa itu. Nah, berdasarkan dari keterangan bidan, bayi itu lahir dalam kondisi prematur, diperkirakan lahir 2 jam sebelum ditemukan. Kondisi bayi mengalami hipotermia lantaran saat bayi dilahirkan terkena udara terbuka, di mana bayi kelahiran prematur harus segera dimasukkan ke dalam inkubator untuk menjaga suhu tubuhnya. Penurunan suhu itu mengakibatkan bayi meninggal dunia. Selain itu, kondisi bayi pun sudah bersih. Diduga bayi sudah sempat dibersihkan sebelum dibuang oleh pelaku. Tubuh bayi segera dipindahkan ke instalasi kedokteran forensik dan medikal legal RSUD Dr. Isa untuk mengetahui penyebab kematiannya. Hasil pemeriksaan mendapati jika tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh bayi, tapi diduga ada penelantaran bayi, sehingga korban bayi pun meninggal dunia. Sementara itu, Rianto sebagai saksi dibawa oleh pihak kepolisian untuk menunjukkan di mana dirinya menemukan kardus berisikan bayi itu. Dengan santai dan ekspresi datar, tidak ada rasa takut kebohongannya akan terbongkar. Rianto pun bersandiwara menunjukkan dan menceritakan kronologi temuannya itu. Namun di tengah-tengah wawancara sebagai seorang saksi, Rianto terjebak dengan kebohongannya sendiri. Saat ditanyakan polisi detailnya tentang temuan tersebut, Rianto terlihat gugup dan berubah-ubah saat menjelaskan itu semua. Waktu itu Rianto berdalih tidak fokus karena dirinya hanya fokus untuk melakukan evakuasi. Meskipun ada kecurigaan di benak pihak kepolisian, namun pihak polisi pun ini kan belum menemukan dan juga belum menemukan bukti-bukti yang kuat. Polisi juga tidak serta-merta menganggap keterangan Rianto adalah kebohongan lantaran tidak menemukan adanya bukti yang kuat atas keterlibatannya. Pihak kepolisian pun akhirnya segera melakukan penyelidikan dengan menggali beberapa keterangan saksi pada kasus ini. Nah, dalam proses penyelidikan ini, kecurigaan polisi kepada Rianto semakin menguat saat polisi mendapati saksi kunci atas keterlibatannya. Saat polisi mendapatkan keterangan jika saksi ini diajak oleh Rianto untuk merekayasa dalam penemuan bayi ini. Namun, saksi kunci ini menolak permintaan dari Rianto sehingga Rianto ini menjalankan sandiwara itu sendiri. Dengan adanya keterangan saksi kunci itu, Rianto dijemput di kediamannya pada jam 8 malam guna dilakukan pemeriksaan ulang mengenai keterangan awal yang dia berikan. Dalam pemeriksaan, Rianto pun semakin gugup saat polisi mengkonfirmasi keterangan saksi kunci. Usaha kebohongan Rianto pun akhirnya berhenti dan dia pun mengakui perbuatannya sebagai pelaku pembuangan sekaligus sebagai ayah dari bayi tidak berdosa itu. Rianto akhirnya mengaku jika anak itu merupakan hasil hubungan terlarang dengan perempuan bernama Widyayanti yang berusia 30 tahun yang masih tetangga satu desa dengan Rianto. Pihak kepolisian pun bergerak untuk melakukan penangkapan kepada pelaku Widyayanti selaku ibu dari bayi tersebut.
Dalam interogasinya, Widayanti pun mengakui jika bayi itu adalah anak dari hasil cinta terlarang dengan Rianto sejak 1 tahun yang lalu, dan hubungan itu tidak bisa lanjut ke jenjang pernikahan. Lantaran keduanya ini sudah memiliki pasangan. Suami dari Widayanti bekerja sebagai TKI di Taiwan, sementara istri dari Rianto merupakan kepala desa. Lantaran sering bertemu di antara keduanya, Widya yang sedang membutuhkan kasih sayang, dia pun masuk ke dalam bujuk rayu Rianto dan menjalani hubungan terlarang selama 1 tahun. Terbuai dengan indahnya cinta terlarang mengakibatkan Widya pun hamil dari anak Rianto. Rianto mengakui jika motif pembuangan bayi itu lantaran dia merasa kalau misalnya itu ketahuan dia bakal malu kepada tetangganya. Terlebih istrinya adalah kepala desa. Bayi malang itu pun akhirnya lahir secara prematur, menginjak usia 7 bulan. Namun kelahiran itu bukan kelahiran yang alami. Tetapi ibunya ini, Widya, selalu minum obat yang merangsang kelahiran tersebut. Obat itu pun disarankan dan dibeli oleh Rianto. Widya hanya mengikuti usaha yang dilakukan oleh Rianto selaku ayah dari bayi malang yang dibuangnya. Widya saat itu selalu berusaha untuk menyembunyikan kehamilannya. Hal itu dilakukan oleh keduanya sejak awal kehamilan. Keduanya ini pernah datang ke dukun bayi untuk melakukan atau meluluhkan kandungan. Namun usahanya itu sia-sia. Mereka juga sempat loh mencari dan mendatangi paranormal untuk memindahkan kandungan ke rahim wanita lain. Aduh, gak habis pikir ya sampai sebegitunya. Tetapi lagi-lagi usaha mereka pun gagal. Hingga akhirnya mereka berdua menggunakan obat-obatan dan berhasil melahirkan di usia kandungan 7 bulan. Pihak kepolisian pun segera melakukan penggeledahan di rumah pelaku, Widya, dan menemukan obat-obat yang dikonsumsi oleh pelaku untuk mempercepat kehamilan. Kejadian ini bermula ketika Rianto mendapatkan kabar dari Widya jika dirinya sudah melahirkan di dalam kamar mandi rumah orang tuanya di Desa Jateng. Waktu itu Rianto pun datang menuju rumah kekasih gelapnya itu. Rianto pada saat itu langsung memasukkan tubuh bayi ke dalam mobil dan membawanya kembali ke rumah. Namun dalam perjalanan dirinya merasa bingung dan panik tentunya akan dikemanakan bayi ini. Lalu di tengah-tengah perjalanan Rianto memutuskan untuk membeli kardus dan memasukkan tubuh bayi tak berdosa itu. Lalu dia itu berkeliling ke wilayah Ngantru, Tulungagung untuk mencari di mana dirinya akan membuang bayi tersebut. Saat itu Rianto sempat menelpon saksi atau temannya ini untuk merekayasa pembuangan bayi tersebut. Namun ditolak oleh saksi hingga akhirnya Rianto ini menemukan area persawahan di kawasan Desa Pojok, Kecamatan Ngatru. Lalu dia itu bersandiwara seolah-olah dirinya menemukan bayi dalam kardus, hingga kasus ini pun dapat diungkap oleh pihak kepolisian. Nah, kedua pelaku ini terancam dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman vonis 15 tahun penjara. Dan kasus ini masih di ranah pihak kepolisian. Dan kedua pelaku ini menyesal telah menelantarkan anak mereka yang tidak berdosa hingga meninggal dunia. Intisari dari kasus ini, hindari perselingkuhan. Karena perselingkuhan itu tidak baik. Semoga kalian yang menjalankan ibadah puasa lancar-lancar. Oke guys, sekian dulu cerita gua kali ini. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe untuk update video-video berikutnya. See you!